Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaliah Panduwinata dengan NIM 1908105113 dari jurusan Tadris Matematika kelas 5C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Analisis Psikologi Siswa SMP di Kota Cirebon tentang kecemasan belajar dalam pembelajaran matematika di era pandemi. Pembelajaran matematika adalah sebuah proses pemberian pengalaman belajar tentang matematika kepada peserta didik melalui aktivitas yang sudah disiapkan oleh pendidik. Tujuan asal belajar matematika adalah mendorong peserta didik untuk menjadi pemecah persoalan berdasarkan proses berpikir yang kritis, logis, serta rasional. Kecemasan matematika seharusnya tidak dialami oleh siswa, apalagi kecemasan dengan tingkat yang tinggi. Tingkat kecemasan matematika yang rendah akan memberikan hasil belajar yang tinggi. Kecemasan matematika siswa dapat diatasi oleh kemampuan seorang guru dalam mengolah pembelajaran matematika, misalnya dengan membuat pembelajaran ke arah menyenangkan sehingga dapat mudah diterima dan disenangi oleh siswa. Namun, pada kenyataannya, masih banyak siswa yang merasakan kecemasan dalam belajar matematika. Misalnya merasa kesulitan dalam berkonsentrasi pada pembelajaran matematika karena sebelumnya sudah dihinggapi rasa takut. Adapun pembelajaran matematika di era pandemi COVID-19 ini dengan menggunakan pembelajaran matematika dalam jaringan atau daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan dalam jarak jauh melalui jaringan internet dan alat penunjang lainnya. Siswa yang mengalami banyak kendala saat pembelajaran daring mengakibatkan muncul kecemasan matematika pada dirinya. Menurut Arifah, ada dua hal yang sering menjadi masalah pada pembelajaran matematika daring, yaitu tidak tersedianya perangkat menunjang pembelajaran dan keterbatasan akses internet. Pembelajaran daring harus didukung oleh dua hal tersebut. Jika tidak, akan memunculkan kecemasan tidak terlaksananya kegiatan tersebut. Artinya, sarana dan prasarana pada pembelajaran matematika daring harus dipersiapkan secara matang karena sangat berpengaruh kepada siswa. Adapun pernyataan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu belum diketahui bagaimana kondisi psikologis peserta didik dalam pembelajaran matematika di era pandemi. Kemudian, pertanyaan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kondisi psikologi siswa dalam pembelajaran matematika di era pandemi dan faktor apa saja yang mempengaruhi kecemasan siswa dalam pembelajaran matematika di era pandemi. Selanjutnya yaitu ada tinjauan konseptual. Yang pertama yaitu pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika yaitu sebuah proses pemberian pengalaman belajar tentang matematika kepada peserta didik melalui aktivitas yang disiapkan oleh pendidik untuk mencapai tujuan kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran matematika yaitu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran matematika ini merupakan suatu proses yang tidak hanya menerima informasi dari guru, namun banyak juga kegiatan maupun tindakan yang dilakukan, terutama bila diinginkan hasil belajar yang lebih baik pada siswa agar terjadi proses belajar yang efektif atau dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan. Selanjutnya yaitu ada kecemasan belajar matematika. Kecemasan belajar adalah suatu keadaan emosional dari seorang siswa yang tidak menenangkan, seperti perasaan tertekan dalam menghadapi kesulitan saat mengerjakan soal latihan atau soal ujian matematika. Sebelum kesulitan itu terjadi, biasanya ditandai dengan berbagai gejala seperti adanya perasaan khawatir, prihatin, dan rasa takut pada situasi tertentu. Dapat disimpulkan bahwa kecemasan adalah suatu kondisi emosional yang membuat siswa menjadi tidak tenang dengan situasi yang sedang dihadapinya. Beberapa siswa yang merasakan kecemasan secara berlebihan dan cenderung bertahan lama tentu saja akan berdampak buruk pada dirinya, yaitu dapat mengganggu dan menghambat prestasinya di sekolah. Kemudian ada pandemi coronavirus disease atau COVID-19.
Tepatnya pada tahun 2019 akhir, dunia mulai dilanda wabah COVID-19 ini. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, yang kemudian menyebar ke beberapa belahan dunia termasuk Indonesia. Karena kurangnya persiapan Indonesia dalam menghadapi COVID-19 ini, membuat angka penyebaran COVID-19 di Indonesia ini naik pesat. Hingga pada akhirnya pemerintah menetapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah. Dengan adanya PSBB ini, banyak dari berbagai bidang harus ditutup sementara dan diarahkan untuk menjalankan WFH atau work from home. Salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Artinya, tidak ada belajar mengajar secara tatap muka pada sekolah dan proses belajarnya beralih ke proses daring atau dalam jaringan. Selanjutnya ada definisi belajar menurut Woolfolk dan Nicholis dalam Hosnan tahun 2014, yaitu perubahan tingkah laku yang ada dalam diri seseorang sebagai hasil dari pengalaman. Kecemasan dan belajar saling terkait dalam proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Pembelajaran akan berjalan secara efektif dan efisien apabila siswa berpartisipasi aktif dalam berlangsungnya proses pembelajaran tertentu. Akan tetapi, sebagian siswa masih belum berpartisipasi aktif dalam mata pelajaran tertentu, yaitu mata pelajaran matematika. Mereka masih menganggap matematika adalah mata pelajaran yang sangat sulit dipahami dan dipelajari. Dan matematika merupakan salah satu pelajaran yang mendapatkan perhatian lebih di sekolah. Selanjutnya yaitu ada indikator kecemasan belajar matematika menurut Chalk dan Hurst dalam Safri tahun 2017. Mereka mengemukakan indikator kecemasan matematika yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu mathematic knowledge atau understanding, yang berkaitan dengan hal-hal seperti munculnya pemikiran bahwa dirinya tidak cukup tahu tentang matematika. Kemudian yang kedua yaitu somatik, yang berkaitan dengan keadaan tubuh individu, misalnya tubuh berkeringat dan jantung berdebar cepat. Kemudian yang ketiga yaitu kognitif, berkaitan dengan perubahan pada kognitif seseorang ketika berhadapan dengan matematika, seperti tidak dapat berpikir jernih atau menjadi lupa pada hal-hal yang biasanya ia ingat. Kemudian yang keempat yaitu attitude, yang berkaitan dengan sikap yang muncul ketika seseorang memiliki kecemasan matematika. Misalnya ia tidak percaya diri untuk melakukan hal-hal yang diminta atau enggan melakukannya. Nah, seorang guru yang sudah mengetahui indikator-indikator dari kecemasan belajar matematika diharapkan dapat membantu untuk mengidentifikasikan bahwa siswanya sedang mengalami kecemasan belajar matematika. Selanjutnya ada ciri-ciri kecemasan belajar matematika menurut Nevitt. Ia menguraikan ciri-ciri kecemasan belajar matematika ada 3. Yang pertama yaitu secara fisik dengan ciri-cirinya. Yang pertama kegelisahan atau kegugupan saat belajar matematika. Yang kedua anggota tubuhnya yang gemetar saat disuruh mengerjakan soal matematika. Yang ketiga berkeringat saat guru menunjuknya untuk mengerjakan soal matematika di depan kelas. Yang keempat jantung yang berdebar keras saat guru memberikan soal kuis matematika. Selanjutnya yang kedua yaitu behavioral dengan ciri-cirinya, yaitu yang pertama perilaku menghindari saat belajar matematika, yang kedua berperilaku dependen saat belajar matematika, yang ketiga yaitu perilaku terguncang saat mengetahui nilai matematika. Dan yang ketiga yaitu kognitif dengan ciri-cirinya, yaitu yang pertama ketakutan akan ketidakmampuannya untuk mengatasi masalah matematika, dan yang kedua sulit berkonsentrasi saat pembelajaran matematika berlangsung. Nah, berbicara tentang kecemasan belajar, tentu saja kecemasan belajar mempunyai tingkatan tertentu yang dapat berpengaruh kepada individu itu sendiri. Menurut Kirkland dalam Yanti et al. Tahun 2013, ia menguraikan tentang tingkat kecemasan belajar siswa. Ia menyatakan bahwa tingkat yang sedang biasanya dapat mendorong siswa untuk belajar, sedangkan tingkat kecemasan yang tinggi dapat mengganggu siswa dalam belajar. Selanjutnya yaitu riset terdahulu. Yang pertama ada Wiryanto pada tahun 2020 dengan judul Proses Pembelajaran Matematika di Tengah Pandemi COVID-19.
Hasil dari penelitian ini yaitu proses pembelajaran matematika dilakukan secara daring di berbagai sekolah. Berbagai dampaknya pun dirasakan oleh guru, peserta didik, maupun orang tua selama pembelajaran daring ini terlaksana, yang tentunya ada positif dan negatifnya. Yang kedua yaitu Pipit Zulfa Huzaimah serta Risma Amelia pada tahun 2021 menggunakan judul kendala yang dialami siswa dalam pembelajaran daring matematika pada masa pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini dibahas fasilitas dan jaringan internet sebagai hambatan dalam pembelajaran daring. Tidak seluruh peserta didik mempunyai fasilitas yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran daring berlangsung. Terlebih dengan jaringan internet yang kurang stabil mengakibatkan siswa menjadi kesulitan dalam proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada Adi Mulyana, Aan Sujana, dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Indikator-indikator kecemasan belajar matematika daring di era pandemi COVID-19 menurut perspektif siswa SMA kelas 10. Hasil dari penelitian ini diperoleh antara lain indikator kecemasan belajar siswa ditinjau dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kebanyakan dari siswa mengalami kecemasan belajar matematika karena terjadinya kendala pada saat pembelajaran matematika daring berlangsung. Selanjutnya ada Lutfiah dan Windia Hadi pada tahun 2021 dengan judul Kecemasan belajar siswa terhadap matematika pada pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 ditinjau dari tingkatan sekolah dan gender. Dari hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa kecemasan siswa dalam belajar matematika dalam pembelajaran online terbagi menjadi kecemasan tinggi, kecemasan sedang, dan kecemasan rendah. Selanjutnya ada Widodo Winarso dan Arif Abdul Haq di tahun 2017 dengan judul Analisis Disposisi Psikologi Siswa tentang Kecemasan dan Kebahagiaan Matematika dalam Pembelajaran Abad 21. Dalam penelitian ini dibahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan dan kebahagiaan matematika siswa dalam pembelajaran abad 21 di sekolah sewilayah 3 Cirebon. Selanjutnya ada Dwi Ratnawulan, Cita Dwi Rosita, Trinopriana di tahun 2021 dengan judul Kondisi Psikologis Siswa SMP dalam Pembelajaran Matematika pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan mendeskripsikan psikologis yaitu emosi, keyakinan diri, dan skema diri, motivasi, dan minat siswa SMP dalam pembelajaran matematika secara daring. Selanjutnya yaitu desain penelitian dan metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator-indikator kecemasan belajar matematika yang dialami subjek penelitian di era pandemi COVID-19. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan subjek yang diambil dari penelitian ini yaitu siswa SMP kelas 7-9 secara acak dari berbagai siswa SMP di kota Cirebon. Dengan prosedur yang dilakukan yaitu yang pertama menyusun angket. Angket yang disusun berdasarkan 4 indikator menurut Siregar dan Murdiana tahun 2017, yaitu emosi, keyakinan dan skema diri, motivasi, dan minat. Yang kedua yaitu penyebaran angket yang dilakukan menggunakan Google Form kepada beberapa siswa SMP di kota Cirebon. Yang ketiga yaitu analisa angket, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu referensi. Penelitian ini saya buat dengan referensi sebagai berikut.
Sekian video presentasi proposal penelitian yang saya buat. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.